Tahun 2001 itu saya ditahbiskan menjadi pendeta. Maka itu juga menjadi satu alasan kenapa, oh ya benar, saya sekarang mengikuti jalan yang disediakan oleh Yesus, yaitu jalan menuju kepada Allah. Keluar dari Papua, saya bergabung dengan Lembaga Alkitab Indonesia, diamanahkan ataupun dipercayakan untuk menjadi ketua pelajar Kristen sekota Sorong, kuliah di STT Jakarta, Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, di Jalan Proklamasi di Jakarta Pusat. Kenapa bisa menyukai Islam? Hanya satu kata, yaitu berpikir. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu. Ya, saya terlahir dengan nama Nevi Natalia Nanlohi. Saya anak pertama dari dua bersaudara. Ayah saya Ambon, ibu saya Manado. Jadi saya Ambon Manado. Nah, saya masih punya adik perempuan dan saat ini domisilinya itu di Surabaya. Seperti itu. Nah, kalau ditanya tentang background keluarga, saya terlahir dari keluarga Kristen Protestan, di mana kalau Kristen Protestan itu tentu berbeda dari Katolik ya. Dan kehidupan sehari-hari saya dan adik saya, kami dididik dengan agama yang sangat kuat sekali. Dalam arti di sini bahwa kedua orang tua kami, baik ayah saya ataupun ibu saya, mereka berusaha untuk menjaga dan terutama menanamkan pendidikan agama yang cukup ketat untuk saya maupun adik saya. Jadi kami terbiasa dalam kehidupan sehari-hari itu selain sekolah, maka saya juga dan adik saya, kami berdua itu aktif di gereja setiap hari ya, bukan hanya hari Minggu saja tapi setiap hari. Jadi ada kegiatan di gereja maupun kegiatan berupa kayak persekutuan doa dan lain sebagainya. Nah, saya ini tumbuh besar itu di kota Sorong, Papua, seperti itu. Dan sewaktu masih sekolah, memang saya juga diamanahkan ataupun dipercayakan untuk menjadi ketua pelajar Kristen sekota Sorong. Jadi ada sekolah SMP, SMA, dan yang pelajarnya Kristen, maka sekota Sorong itu saya menjadi ketuanya. Jadi bisa dibayangkan bahwa memang dari kecil dulu itu memang sudah aktif sekali dalam kegiatan kerohanian ya, khususnya Kristen seperti itu. Itu mungkin background saya waktu di kota Sorong ya, sejak sekolah. Mungkin lanjut ke perguruan tinggi itu di mana, Bu? Oh ya, saya kemudian memilih ya. Jadi begini, saya cerita sedikit sebelum saya ke sekolah teologi. Jadi sebelumnya memang saya itu aktif juga selain sekolah ataupun kegiatan kerohanian ya, gereja, aktif juga di kegiatan karya ilmiah. Jadi sempat beberapa kali saya menjuarai, kalau tidak juara 1 atau juara 2 lomba karya ilmiah. Dan kemudian oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia diberikan sebuah penghargaan. Waktu itu saya kelas 3 SMA dan qadarullah saat itu saya termasuk dalam 10 finalis terbaik yang dipilih oleh LIPI, dan saya adalah finalis yang termuda. Dan saya mendapatkan kesempatan untuk kuliah di IPB, Institut Pertanian Bogor. Tapi kesempatan itu tidak saya ambil, tapi justru saya memilih untuk sekolah pendeta. Saya dari kecil memang ingin sekali untuk bisa aktif lebih aktif lagi di kegiatan gereja. Akhirnya memang sudah muncul keinginan untuk menjadi seorang pendeta. Maka akhirnya saya berdiskusi dengan kedua orang tua, dan mereka kemudian mengarahkan saya untuk kuliah di STT Jakarta, Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, di Jalan Proklamasi di Jakarta Pusat. Singkat cerita saja, kemudian dari hasil tes dan lain sebagainya, saya bisa keterima di situ dan menjalani sekolah kurang lebih dari tahun 1993 dan selesai 1998. Jadi setelah selesai itu kemudian untuk boleh lanjut untuk jadi pendeta, boleh juga tidak. Tapi saat itu saya memilih untuk saya ingin masuk vikaris. Jadi
kalau di Protestan itu pendeta kan atau pemimpin umat itu boleh perempuan. Jadi ada pendeta laki-laki, ada pendeta perempuan. Nah, sebelum menjadi pendeta itu ada kewajiban untuk masuk masa vikariat atau vikaris. Nah, saya sendiri dari Sinode Gereja Kristen Injili Papua. Jadi saya menjalani program vikaris itu kurang lebih 2 tahun. Dari tahun saya lulus 98, kemudian saya 99 sampai dengan 2001. Jadi masa vikariat itu kita bisa berhasil, tapi bisa juga gagal. Dan saat itu saya bersyukur bahwa saya bisa berhasil untuk menyelesaikan masa vikariat itu di daerah pelosok Papua ya, di pelosok Jayapura. Nah, kurang lebih 2 tahun menjalani masa vikariat. Kemudian tahun 2001 itu saya ditahbiskan menjadi pendeta. Iya, setelah selesai dari masa vikariat kemudian ditahbiskan tahun 2001. Jadi saya masa pendeta itu kurang lebih di Papua sendiri itu sampai dengan 2003, karena setelah itu saya kemudian keluar dari Papua, saya bergabung dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Pertama masih di Lembaga Alkitab Jayapura dulu, kemudian ke Lembaga Alkitab Indonesia Pusat. Jadi saya kependetaan kalau terhitung itu dari 2001 sampai dengan 2014, kurang lebih 13 tahun ya. Kemudian saya aktif juga di Lembaga Alkitab Indonesia. Kemudian dari Jayapura pindahlah ke Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta itu dari tahun 2003 sampai dengan 2013. Jadi kurang lebih 10 tahun. Lalu mulai ke kesinggungan dengan agama Islam ya Bu? Iya. Itu awal mula pandangan terhadap Islam itu di mana Bu dapatnya? Oh iya, tentu orang kalau menilik kembali ya, bagaimana saya sendiri dididik keras sebagai seorang yang taat dalam Kristen, dan peran ibu itu sangat besar sekali dalam membimbing saya maupun adik saya. Mungkin rasa-rasanya agak susah ya gitu kalau seandainya harus kita bisa real melihat Islam seperti itu. Tapi begini, terlahir dari keluarga Kristen yang taat membuat saya itu juga ibu saya ini membimbing kami atau mendidik kami itu supaya kritis dalam berpikir. Saya ingat sekali waktu masih kecil itu ya, kalau kita bangun tidur pagi itu, kewajiban kita itu wajib berdoa dan baca Alkitab. Lalu bukan hanya sekedar baca, tapi ibu saya akan bertanya. Jadi kita dialog. Kalau sampai kami salah menjawab atau jawaban kami tidak tepat, saya dan adik saya biasanya disuruh membaca ulang lagi Alkitab seperti itu. Sehingga mau tidak mau bagi ibu saya, anaknya ini harus bisa ibadah dulu. Ya, jadi proses membaca Alkitab dan lain sebagainya, berdoa itu lebih utama, setelah itu baru ke sekolah. Nah, kalau saya menilik lagi didikan orang tua, tentu ibu ini termasuk orang yang membuat saya itu termotivasi untuk apa-apa itu berpikir kritis. Ya, jadi memang dalam perjalanan untuk menjemput hidayah, dari masih remaja, saya memang ada banyak hal-hal yang ingin saya tanyakan, ya. Contohnya mengenai posisi Yesus, kemudian Yesus itu sebenarnya dia Tuhan ataukah dia manusia? Kalau saya ada mencatat beberapa ayat ya, boleh saya ungkapkan di sini tentang konsep sebenarnya Allah itu bisa jadi manusia atau tidak. Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan pula anak manusia sehingga ia menyesal. Itu salah satu melatar belakangi. Kalau memang ayat ini Allah itu bukan manusia, lalu ketika kita
merayakan peristiwa Natal, saya berpikir lagi, kemudian Allah itu menjadi manusia dalam wujud atau dalam diri Yesus, seperti itu. Itu saya mempertanyakan terus, tapi saya saat itu belum bisa mendapatkan jawaban yang pas ya tentang masalah ini. Lalu itu saya masih simpan dalam hati saja, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kemudian dalam Tuhan memperkenalkan sifat-sifatnya di dalam Alkitab. Ini saya semua ambil dalam ayat-ayat Alkitab ya. Jadi Kejadian 17 ayat 1, di situ Tuhan menampakkan dirinya kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa." Berarti kalau Allah itu Maha Kuasa, maka segala sesuatunya bisa saja diatur oleh Tuhan, termasuk bagaimana merubah dunia ini dari yang jahat atau dari dunia yang bobrok kemudian bisa menjadi dunia yang baik, seperti itu, tanpa dia harus mengorbankan siapapun, seperti itu. Itu masih dalam pikiran saya juga. Saya masih merenung itu. Kemudian ada dalam Yeremia 9 ayat 22, Tuhan menyatakan bahwa Ia menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Jadi kalau memang Tuhan itu adil, benar di bumi, kenapa harus ada yang dikorbankan? Apakah di sini Tuhan berlaku tidak adil pada satu pribadi? Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian masih menjadi sebuah pertanyaan dalam hati yang mungkin saya hanya simpan dan saya diskusi dengan beberapa orang saja. Dan saat itu belum bisa mendapatkan satu statement yang bisa memuaskan pikiran saya. Jadi kalau ditanyakan kepada saya, kenapa bisa menyukai Islam, hanya satu kata, yaitu berpikir. Karena saya belum jumpa dimanapun bahwa Tuhan itu mengajak hambanya berpikir. Dan saya menemukan itu dalam Al-Quran ada kurang lebih 18 kali ya. Tuhan Allah itu mengajak semua hambanya jadi hamba yang berpikir. Nah, artinya akal ini dikasih oleh Tuhan untuk manusia berpikir banyak hal. Nah, itu saya jumpai dalam Islam. Itu salah satunya. Kemudian waktu itu saya juga sempat bertanya model ibadah. Saya ada pada abad reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther, itu kalau nggak salah abad ke-16 sampai dengan abad 17, salah satunya itu adalah back to Bible. Artinya semua kembali ke Bible. Apa kata Bible, itu kita laksanakan. Maka salah satunya itu adalah bentuk ibadah. Dari yang saya pelajari, semua nabi dalam Alkitab, termasuk Yesus, ketika berdoa, maka dia menadahkan tangannya, mengangkat tangannya. Dan saya waktu itu bertanya, kenapa Kristen melipat tangannya, menutup mata? Maksud saya, apakah konsep itu ada di dalam Alkitab kalau kita memakai seruan back to Bible? Nah, di situ saya bertanya dan memang agak sedikit memuaskan hati karena begini. Supaya untuk orang konsentrasi secara psikologis dari semua permasalahannya, maka dia perlu merapatkan tangannya begini dan dia tutup mata. Itu bisa menambah fokus. Itu bisa menambah sedikit kepuasan dalam hati saya ya, statement seperti itu. Tapi kalau back to Bible, saya bertanya lagi, lalu kenapa semua nabi harus menandatangan begini? Berarti dalilnya harusnya kita ikut begini. Di Lembaga Alkitab Indonesia, saya sering diminta untuk membuat liturgi. Liturgi itu seperti semacam susunan kebaktian, susunan acara dalam kebaktian. Nah, saya sempat bilang gini, kalau memang semua nabi berdoa seperti ini, boleh nggak kita juga ikut berdoa secara seperti ini? Bahkan Yesus pun kan berdoa seperti ini. Mereka hanya ketawa aja, karena memang
di gereja memakai cara ya lipat tangan tutup mata begitu. Walaupun saya tahu ada sebagian dari umat Kristen juga dalam beberapa gereja yang saya ketemu juga dalam ibadah, memang ada juga yang berdoa seperti ini, tapi tidak seragam semuanya. Kalau Islam kan ada tuntunannya, bahkan cara berdoanya pun seperti itu. Bahkan di dalam Alkitab sendiri itu ada perintah untuk sebelum engkau menghadap Tuhan, maka engkau harus membersihkan diri, membasuh tangan, membasuh wajah dan membasuh dirimu, lalu engkau sujud sampai mukamu menyentuh tanah. Dan Yesus pun sama, sujud menyentuh tanah. Jadi semua itu kembali saya refleksikan dan saya berpikir kok beda dengan apa yang dikerjakan. Seperti itu ya. Tapi saya belum sempat berpikir untuk akan mengambil untuk masuk Islam, belum ya. Itu saya hanya berpikir bagaimana kalau seragam juga seperti Islam. Seperti itu ya. Itu yang melatar belakangi kenapa sampai akhirnya saya mencoba untuk berpikir lagi tentang konsep Islam. Lalu ada juga sih sebenarnya tentang perintah mengkafani mayat. Nah, itu ada juga dalam Alkitab. Walaupun kita Islam tidak meyakini Yesus mati dibunuh, tetapi dalam cerita Alkitab Yesus dikafani. Kalau Yesus dikafani, kenapa umat Kristen tidak mengkafani mayit atau mayat? Nah, seperti itu. Kemudian ada perintah larangan minum anggur. Bahkan Yesus pun ketika di kayu salib, ketika disodorkan anggur dan asam, maka Yesus menolak, dia tidak mau minum anggur dan asam itu. Dan kemudian perintah untuk menudungi kepala. Bagi seorang wanita ketika engkau berdoa, maka wajiblah engkau menudungi kepalamu. Kalau tidak, maka engkau harus mencukur rambutmu. Jadi artinya di sini itu bukan sebuah kerudung di dalam Alkitab yang dimaksud itu bukan sekedar budaya dan bukan sekedar fashion, tapi itu perintah. Maka pernah waktu SMA, saya katakan saya tidak keberatan kalau saya harus menudungi kepala saya, karena ini kalau back to Bible, saya harus seperti itu. Tapi lagi-lagi itu belum mendapatkan satu statement yang pernyataan atau penjelasan yang dari senior saya itu jelaskan kepada saya belum bisa berpuas hati. Seperti itu. Kalau keputusan memilih Islam itu triggernya yang paling... Nah, oke. Setelah saya menceritakan semua itu tadi ya, ada keberatan-keberatan dalam hati dalam perjalanannya. Mungkin kalau tidak ada yang mengajak saya masuk Islam, mungkin itu hanya sebatas dalam pikiran saya. Jadi artinya mungkin banyak juga umat di luar Islam, mereka sudah mulai bertanya-tanya, kemudian mungkin melihat tentang Islam, tapi belum pernah ada yang mengajaknya. Nah, saya punya seorang sahabat, dia bolehlah saya katakan dia wasilah untuk saya akhirnya masuk Islam. Dan saya berdoa semoga Allah merahmati dia dan keluarganya ya. Dan alhamdulillah dia mengajak saya untuk mengenal Islam. Dan saat itu yang saya tahu bahwa Islam bukan agama yang pantas untuk diikuti. Walaupun saya sendiri sudah banyak bertanya-tanya tentang agama saya sebelumnya, tetapi saya belum melihat Islam itu sebagai agama yang mungkin saya tertarik untuk mengikutinya. Mungkin untuk mengetahuinya saja cukup. Tapi untuk sampai masuk ke jadi seorang Muslim itu jauh dari pemikiran saya. Maka ketika dia menyampaikan seperti itu, lalu kami diskusi dan dia bawa juga saya ke seorang ustadz yang saya memang minta kalau boleh ustadz yang dulunya bukan terlahir Islam. Kenapa? Supaya hal-hal yang mungkin saya ada simpan dalam hati saya bisa difahami. Seperti itu, karena saya banyak diskusi juga dengan ustadz-ustadz, tapi mungkin mereka tidak mengerti ya tentang pemikiran Kristen seperti itu. Jadi alhamdulillah waktu itu saya dipertemukan dengan seorang ustadz yang akhirnya mensyahadatkan saya. Beliau itu mantan pastor, namanya Ustadz Bangun Samudra. Jadi saya banyak dialog lah dengan beliau.
Dan beliau sangat paham apa yang ada dalam pemikiran saya, sampai tentang masalah Alkitab dan Al-Quran, masalah tauhid, masalah Yesus sebenarnya itu Tuhan atau Nabi. Banyak hal yang kita bahas, bicarakan, sampai akhirnya saya merasa bahwa agama ini atau agama Islam, saya tertarik untuk mendalaminya. Walaupun saya harus akui, dalam upaya perdebatan ada kadang-kadang dilakukan dengan cara-cara yang kasar. Ya kita tahulah kalau orang berdebat bagaimana ya. Dan saya tidak terlalu suka dengan hal-hal seperti itu. Jadi kadang saya dikatai, pendeta kok goblok sih, nggak bisa berpikir. Bukan seperti itu. Di Al-Quran sendiri kan Allah berfirman bahwa siapa yang nanti Allah berikan hidayah, itu tandanya adalah Allah luaskan hatinya. Tapi kalau Allah menghendaki dia tidak mendapatkan hidayah, maka Allah sempitkan dadanya. Jadi seharusnya kita umat Islam ketika menyampaikan Islam kepada yang belum Islam itu, jangan kita lupa bahwa kita harus menyampaikan itu dengan bahasa yang sangat santun sekali. Dan usahakan hindarkan perdebatan yang sia-sia. Nah, saat saya disampaikan Islam, ada momen-momen di mana disampaikan Islam itu tidak secara baik. Tapi sudahlah, itu saya jadikan pelajaran untuk saya ke depannya, bagaimana saya bisa menyampaikan Islam secara baik dan lebih santun, seperti itu. Nah, singkat cerita, berproseslah kurang lebih 2 tahun, Kang Asep, saya itu mencoba untuk mendalami Islam. Sudah yakin tentang Islam, tetapi hati ini belum bisa menerimanya. Masih ada sesuatu yang mengganjal, yang seolah-olah apakah saya rela meninggalkan keimanan saya yang saat ini kepada Islam. Maka ada beberapa buku, salah satunya buku dari almarhum Ustadz Insan Mokoginta. Semoga Allah merahmati beliau dan semoga menjadi pahala jariah bagi beliau ya. Semua bukunya saya baca. Dan saya koleksi, saya baca, dan langsung saya berusaha untuk pahami, dan banyak juga dialog dengan beliau. Walaupun itu saya masih melalui seperti WhatsApp gitu ya, SMS waktu itu. Ya, singkat cerita, akhirnya saya memutuskan untuk lebih baik saya sudah mengerti Islam dan saya merasa hati saya itu tentram. Saya berdoa saya waktu itu berdoa belum menyebut kata Allah. Saya berdoa, ya Tuhan, apabila memang ini adalah jalan yang benar, jalan yang lurus, mudahkan saya untuk damai hati saya menerima Islam. Dan alhamdulillah setelah berdoa itu hati saya itu tentram sekali. Maka kemudian saya memutuskan untuk masuk Islam. Jadi akhirnya saya bersyahadat di Surabaya, didampingi atau dipimpin oleh Ustadz Bangun Samudra di Lembaga Nurul Hayat Surabaya. Itu hari Rabu 6 Januari 2016. Itu sebagai momentum saya masuk Islam, dan saat itu ada air mata haru begitu. Mudah-mudahan inilah jalan yang terbaik. Saya berdoa kepada Allah saat itu, ya Allah, kalau memang Allah ridho atas diri saya masuk Islam, izinkan saya untuk ambil peran juga menyampaikan Islam ke tempat-tempat yang dulu saya melakukan kegiatan kerohanian dulu, dan mudah-mudahan di sisa hidup saya ini saya bisa melakukan kegiatan dakwah Islam. Nah, akhirnya atas bantuan banyak pihak tentunya, dan juga almarhum Ustadz Insan Mokoginta, saya berproses lah waktu itu. 2016 syahadat, kemudian 2017 itu saya ambil keputusan untuk belajar. Maka dari Surabaya saya hijrah tuh ke Jakarta. Saya belajar di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah di Rusat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta Selatan. Itu 2017 sampai dengan 2020 atau 2021, saya lupa, 2021 awal ya.
selesai. Nah, jadi sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, setelah mau masuk Islam ya, memilih masuk Islam dan benar-benar hijrah gitu ya, itu bagaimana reaksi keluarga dan sebagainya? Oh iya, reaksi keluarga tentu semua sama ya, seorang mu'alaf. Sedikit sekali yang mungkin bisa menerima, tapi memang paling banyak adalah mereaksi kaget, reaksi menolak. Karena saya seseorang yang sangat menjaga sekali pergaulan saya. Saya harus jujur bahwa pergaulan saya itu saya kurang banyak bergaul dengan yang Islam, justru sangat terbatas sekali. Saya lebih senang untuk bergaul sesama yang Kristen saja. Jadi kalau tiba-tiba saya masuk Islam itu sesuatu yang mengagetkan bagi keluarga, dan saya berpikir itulah proses ya. Jadi kalau keluarga ya tentu kaget, sedih ya. Mereka juga ada yang reaksi marah, tapi sempat kami diskusi lah. Saya menyatakan ada alasan-alasan kenapa saya masuk Islam. Jadi begitu adik saya menyampaikan kalau nanti keluarga ingin bertemu, ingin mendengarkan sendiri dari lisan saya sudah masuk Islam, maka saya saat itu membuat catatan. Saya membuat catatan alasan-alasan kenapa saya masuk Islam, dan semua itu saya ayat-ayatnya semua mengcompare dari Al-Quran dan juga Alkitab. Jadi Alkitab kemudian Al-Quran. Jadi saya siapkanlah catatan yang singkat saja tentang Yesus, Trinitas dan lainnya, dan catatan itulah yang akhirnya saya sampaikanlah ke keluarga. Atau mungkin bisa lebih ringkasnya ada sekitar 13 sampai alasan saya kenapa saya masuk Islam. Seperti itu. Setelah masuk Islam dan menjadi pembelajar gitu ya, menikmati, itu ada perbedaan yang signifikan nggak di hal apa gitu? Oke, baik. Kalau ditanya sebelum saya mengenal Islam ya tadi saya sudah sempat katakan bahwa aktivitas saya tentu adalah lebih banyak aktivitas dalam bidang kerohanian. Karena memang saya begitu sangat menyukai gereja, begitu sangat menyukai kegiatan-kegiatan rohani seperti itu. Jadi artinya kehidupan, ya Kang Sep tahu ya, kalau kehidupan masa remaja itu kan senangnya jalan-jalan gitu ya, atau nongkrong sama teman. Tapi ibu dan ayah saya itu membuat saya dan adik saya itu justru merasa nyaman apabila kami melakukan kegiatan di gereja. Jadi aktivitas lebih banyak aktivitas kerohanian ya. Nah kemudian ketika sudah Islam, maka itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Nah, sekarang malah kegiatan-kegiatan dakwah lah jadi dominan. Tapi kan sebelum kita berdakwah paling tidak kita harus belajar kan. Maka itu yang saya tempuh pendidikan di Al-Hikmah, dan kemudian belajar langsung dari almarhum Ustadz Insan Mokoginta. Alhamdulillah beliau mengajak saya untuk langsung turun lapangan untuk kegiatan-kegiatan di berbagai kota, di berbagai tempat untuk bisa ceramah, paling tidak bisa menyampaikan alasan kenapa masuk Islam. Kemudian saat ini lebih cenderung ke kegiatan kalau saat ini membantu untuk kegiatan program kristologi, kemudian kegiatan bersama dengan kayak saat ini di Gontor ya. Jadi beberapa kali saya diundang ke sana untuk bisa menyampaikan paling enggak bidang kristologi, kemudian bina mu'alaf. Karena paling tidak mu'alaf ini kan begini Kang Asep, bina mu'alaf ini tentu kita akan melihat masa lalu mereka. Ya, mereka keluar dari kehidupan sehari-hari, mereka keluar dari keluarganya, ambil keputusan untuk berpisah dari keluarga itu bukan suatu hal yang mudah. Itu berat sekali. Makanya untuk mendampingi mereka tuh perlu juga kesiapan mental dari sang pembina itu sendiri. Nah itu beda jauh ketika kita membina anak yatim, membina kaum duafa,
dan masih sedikit sekali orang yang bisa mungkin concern untuk mendampingi mu'alaf sampai selesai gitu ya. Maka alhamdulillah kalau memang sudah ada lembaga-lembaga dakwah yang mulai muncul untuk membina mu'alaf, ya saya sendiri juga ikut serta di dalamnya. Maka memang tahun 2020 maka yayasan kami diresmikan. Jadi kami punya yayasan yang namanya Yayasan Isa bin Maryam. Yayasan yang bergerak di bidang untuk menyampaikan Islam kepada yang belum Islam, kemudian kegiatan bina mu'alaf dan juga training para dai seperti itu. Sebelum lebih lanjut saya nanya tentang Isa bin Maryam. Tadi sempat disebut-sebut Ustadz Ihsan Muhyiddin almarhum ya. Itu seberapa besar jasanya terhadap Bu Nevi, karena tadi sempat diceritakan diajak safari dakwah kemana-mana gitu ya. Iya, jadi beliau itu awal sekali, bahkan saya belum syahadat loh sebenarnya. Saya itu sudah diberikan buku tentang tulisan-tulisan beliau. Walaupun awal-awal saya baca itu saya kaget, kemudian ada sedikit rasa penasaran, tapi ada juga rasa marah gitu ya. Kok bisa begini, antara Bible dan Al-Quran itu diadu begitu. Nah, tapi akhirnya saya coba menyimak dengan baik dan istilah mengcompare sampai akhirnya buku-buku beliau tadi saya katakan hampir semua buku beliau itu ada 50 judul. Dan semuanya saya koleksi begitu, dan saya udah baca seperti itu, dan itu menjadi salah satu orang yang menginspirasi lah saya untuk, kalau kamu terima Islam, jangan cukup kamu diam saja untuk dirimu sendiri, tapi bagaimana kamu juga ikut dalam dakwah. Nah, kadang kan mu'alaf itu dia hanya syahadat, kemudian dia belajar Islam, berhenti hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia lupa ini sebenarnya, atau mungkin kita juga yang membina dia lupa bahwa mu'alaf itu bisa menjadi tongkat estafet dakwah berikutnya, kayak gitu. Setelah belajar dan ikut safari dakwah kemana-mana dan sebagainya, pernah nemuin nggak tantangan terbesar ketika menjadi seorang muslimah itu, menjadi seorang, bukan mu'alaf lagi nanti ya, kalau dalam menjadi seorang muslimah itu apa Bu? Tantangan, maksudnya secara psikologis atau tantangan apa gitu? Semuanya. Diajak safari dakwah atau baru belajar juga, barangkali menemukan hal-hal kayaknya nih membosankan, futur nemu. Iya, pasti semua mu'alaf juga mungkin merasakan hal yang sama ya. Tapi ini saya bicara diri saya sendiri. Awal-awal untuk kita memahami Islam itu pasti awal yang berat lah. Siapapun itu nggak ada yang ringan bagi kami, karena begini. Secara umur mungkin kami ini tua atau dewasa, tapi sebagian besar orang lupa ini bahwa kami ini kan seperti bayi sebenarnya. Jadi ada sedikit pemaksaan, harus bisa mengucapkan contoh Al-Fatihah secara baik dan benar, terus sholat fardu 5 waktu itu harus tepat 5 waktu, dan itu berprosesnya itu tidak mudah. Tetapi yang ngebimbing kami ini selalu lupa kalau kami ini seperti halnya bayi yang baru belajar merangkak, baru mau belajar berdiri, baru mau belajar jalan, tentu akan banyak jatuh bangunnya. Nah, makanya awal-awal saya masuk Islam itu pasti sebenarnya mereka itu ingin saya ini berada di dalam taklim-taklim yang bisa menguatkan saya. Pernah berkali-kali setiap pekan itu saya diajak yasinan. Ya. Saya ada dalam satu taklim yang dari awal sampai akhir semuanya membaca ayat bahasa Arab Al-Quran, dan saya nggak ngerti. Itu dari awal sampai akhir. Itu saya merasa saya merasa sendiri, saya merasa saya nggak bisa gabung sama mereka. Itu perasaan yang nggak bisa saya tutupi, ada perasaan sedih sekali gitu ya. Dan saya nggak paham waktu itu. Dan mereka ingin sekali saya selalu ada di dalam lingkungan itu. Maka itu menjadi masukan untuk diri saya. Kalau ada mu'alaf yang seperti mu'alaf yang maksudnya muslim baru,
jangan cepat-cepat dimasukkan ke situ, karena kalau dia tidak kuat, bisa aja dia akan keluar dari Islam. Nah, itu yang saya banyak amati seperti itu. Dan saya merasakan awal-awal itu semua memaksa untuk bisa belajar Quran. Jangan lupa ya sholat fardunya ya. Sementara kan kita kadang bolong-bolong ya, karena waktu itu kan masih merahasiakan keislaman. Maka kadang ada sholat-sholat fardu yang saya tertinggal gitu. Nah, di situ saya merasa tertekan saja. Rasa sangat tertekan tuh awal-awal. Nah, setelah itu saya mencoba mencari informasi, kemudian dibantu Ustadz Insan Moko Ginta, kemudian dibantu sahabat saya itu, kemudian sampai akhirnya saya jumpalah bagaimana saya harus bisa mendalami Islam itu secara terstruktur. Mungkin kita bisa belajar Islam dari YouTube, tapi itu kan semua seperti ilmu yang kalau kita mau bangun rumah itu kan kita akan bangun fondasi yang kuat dulu, kemudian kita akan bangun tiang-tiangnya, kemudian nanti dinding, atap dan sebagainya, tapi secara terstruktur kan. Nah, saya ingin belajar seperti itu. Nah, akhirnya alhamdulillah di studi Al-Hikmah itu saya katakan ini saya baru masuk Islam 2016 nih. Wah, baru setahun. Nah, ini saya belum bisa bahasa Arab, belum bisa untuk lancar baca Al-Quran. Bisa nggak saya diterima di sekolah ini? Oh, boleh, dengan senang hati. Nah, itu dengan rekomendasi Ustadz Insan juga. Jadi akhirnya saya belajar di situlah bersama dengan teman-teman, dan Allah itu luar biasa ya. Biasanya itu satu angkatan itu anaknya itu berjumlah 50 sampai 60. Qadarullah di angkatan saya itu cuma 11 orang. Jadi saya akhirnya kalau di dalam kelas itu dibimbingnya sangat personal akhirnya. Nah, itu jadi seandainya saya kalau di antara teman-teman yang mungkin satu kelas 60 orang, mungkin saya nggak akan bisa ini ya, terpantau gitu untuk belajar. Ya sudah, seperti itu. Ya, alhamdulillah, tadi sudah melalui rangkaian-rangkaian tadi ya Bu. Nah, yang ada perubahan yang besar nggak yang Ibu rasakan baik secara spiritual maupun kehidupan sehari-hari setelah tadi menjalani hal-hal? Yang paling prinsip sekali adalah saya bisa menerima keimanan itu secara logika. Artinya inilah satu kepuasan yang terbesar dalam diri manusia adalah ketika dia berhasil dalam berpikir. Nah, jadi apa-apa yang tadi saya sebutkan, kegundahan dalam hati itu semua alhamdulillah itu terjawab ketika Islam gitu ya. Jadi disitulah, dan saya merasa kalau mereka mengatakan bahwa saya meninggalkan Yesus, justru sebenarnya tidak. Apa-apa yang Yesus kerjakan, apa-apa yang Yesus perintahkan dalam Alkitab, justru kita ini umat Islam yang kerjakan. Seperti cara berdoa dengan menadahkan tangan ya, bukan melipat, kemudian sujud, kemudian bagaimana Yesus mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar, yaitu Bapa yang selalu aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Bapa gitu ya.